Bima itu belum tertarik ke arah itu gitu. Iya. Padahal nih Bang, semua mata itu tertuju pada Nusa Tenggara Barat Untuk pengembangan untuk potensi pengembangan ternak. sapi potong lebih Sapi khususnya. potong, ya? Iya. Oke, bro. Oke. Selamat datang kembali di channel Ristalk, channel yang membahas segala macam hal, mulai dari yang remeh-temeh sampai yang serius. Oke, saya kenalkan, ini Junior. ya Adik kandung kawan saya, adik kandung saya. Bro Imam. Jadi ini Imam, jadi S1 dia di Brawijaya, Betul. S2 di IPB Fakultas Peternakan. Nah, kira-kira kayak gimana nih pandangannya terkait pilkada dan harapannya sebagai lulusan baru, mahasiswa-mahasiswa milenial, kayak gimana nih terhadap pilkada, pergantian pemimpin untuk Bima ini ke depan? Oke, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pilkada, memang saya seru harapan besar begitu untuk pemimpin yang baru di masa yang akan datang. Sebenarnya harapan itu bukan hanya diri saya pribadi begitu. Yang paling pertama, kita selalu merasakan ketika kita sudah banyak belajar di luar pulau, di luar daerah kita merasakan ketidakmampuan kita untuk mengabdi untuk daerah. Jadi mau mengabdi nih ya. Betul, mengabdi dalam arti untuk mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan disiplin ilmu ya. Keresahan besar saya gini Bang, kita khusus di bidang peternakan ya, karena memang saya kebetulan kuliahnya di bidang peternakan, kita punya potensi yang besar. Bima punya potensi yang besar untuk mengembangkan ternak gitu. Salah satunya ternak sapi potong gitu kan. Ternak Sapi potong, ternak sapi begitu. Dengan jumlah lahan yang begitu banyak, kemudian komoditas peternakan kita juga banyak di sapi, dan lahan tersedia itu banyak Bang. Nah, lahan untuk apa ini? lahan yang pertama, lahan untuk limbah pertanian yang bisa kita gunakan untuk pakan, dan juga lahan-lahan yang marginal yang sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai bahan pakan. Oke. Gitu. Nah, yang lucu sebenarnya gini, pada tahun 2018-19 ada beberapa program yang dilaksanakan oleh kerjasama sebenarnya dari Indobif, kerjasama antara Australia dengan beberapa daerah. Nah, termasuk di NTB itu menjadi salah satu daerah yang diajak kerjasama oleh perusahaan tersebut, perusahaan ini begitu. Nah, pada saat awal teken kontrak, nama yang tersebut dalam provinsi Bima itu ada 4. Provinsi NTB itu ada 4. Ada Lombok Timur, Lombok Barat, Dompu, dan Bima. Nah, pada saat awal mereka melihat ternyata kita punya potensi nih untuk mengembangkan peternakan, kemudian bisa mengindustrialisasikannya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, nama Bima ini Bang mulai tergeser. Begitu. Mulai tergeser dalam artian karena apa? Sudah tidak masuk dalam target itu. Saya mencoba tanya dan berdiskusi sedikit banyak dengan beberapa teman saudara yang ikut program tersebut. Bima itu alasan besarnya untuk menyisihkan diri itu belum mempunyai kesiapan secara sumber daya dan keadaan dalam artian keadaan si ternaknya belum siap untuk dikembangkan. Kan lucu, Bima dan Dompu kan sebenarnya satu kesatuan yang sama kan. Maksudnya memang satu rumpun begitu. Oke. Tapi kenapa Bima malah tidak siap untuk ditawarkan hal itu, padahal itu berpotensial untuk dikembangkan begitu. Tapi secara spesifiknya mungkin teman-teman lebih tahu ya, tapi secara kulitnya saya taunya bahwa
Bima belum terlalu siap untuk hal itu. Oke. Terus kira-kira maunya Imam kayak gimana? Harapan sih, lebih ke harapan ya, dengan proses pilkada yang sebentar lagi, kemudian kita mempunyai pemimpin yang baru. Pemimpin yang baru apa yang lama? Yang baru kan bukan berarti harus lama dan ganti gitu ya, ganti pemimpin. Bisa juga ganti dan bisa juga baru. Kalau memang yang lama itu sudah tidak mumpuni dengan kinerja dia selama 3 tahun, ya kenapa harus tidak kita ganti kayak begitu? Gimana? Selama 5 tahun ini kinerja Bupati Bima kayak gimana? Gimana ya? Saya mencoba memandangnya dari sektor peternakan sih Bang ya. Saya tidak tahu sektor-sektor yang lain seperti apa. Ya, pengembangan ternak minimal. Betul. Di daerah saya memang banyak sekali kelompok-kelompok ternak sebenarnya yang belum bisa terjamah dengan baik oleh pemerintah daerah. Kemudian program-program kayak memberdayakan masyarakat ternak dalam artian memberikan pelatihan ataupun pendampingan itu belum terlalu masif gitu. Sehingga dari kegiatan dari hal itu masyarakat yang beternak itu masih menganggap peternakan atau sektor peternakan ini adalah hal yang sampingan. Seandainya pemerintah daerah kemudian memasifkan pelatihan, kemudian memberikan pemahaman dan lain hal, mungkin sektor ini akan menjadi salah satu penyumbang APBD daerah gitu ya, untuk PAD terbesar ya, lah ya. Gitu. Mana potensi itu tadi. Tapi kan bicara potensi ternak itu kan kalau masih kalau masih jenis peternakannya masih ternak-ternak ini, ternak-ternak tradisional dilepas begitu saja karena kan masih selingan nih. Potensinya kan nggak terlalu ini untuk dibesarkan, nggak terlalu bagus lah karena kondisinya yang satu kualitas dagingnya mungkin ya, saya kan nggak paham lah. Kira-kira menurut Imam kayak gimana terkait hal itu? Sebenarnya itu tadi Bang, karena belum banyaknya pemahaman, kemudian cara berpikir peternak kita masih menganggap bahwa ya sudah kita berternak itu sebagai tabungan dan sampingan lah begitu ya. Tabungan sih Bang, lebih banyaknya tabungan untuk ketika mungkin ada hal-hal yang urgent yang memaksa mereka untuk mengeluarkan biaya, ya mereka salah satunya dengan menjual ternak. Nah, seandainya pemerintah daerah ya ataupun dinas-dinas terkait ya begitu memasifkan kegiatan penyuluhan, memberikan pemahaman tentang gambaran industri peternakan itu akan seperti ini ke depan, itu akan berbeda. Iya, karena jumlah konsumsi daging kita per kapita itu kan sekitar berapa ya? Kalau anggaplah misalnya 2 juta 1,7 ya, lah 1,7 per kapita kan. Anggaplah segitu. Sementara kalau kita konversikan ke jumlah kita hanya bisa menyuplai sekitar 40% dari jumlah total konsumsi kita. Berarti kita harus mengimpor 60%. Betul. Nah, itu yang menjadi soal. Karena program Kementerian Pertanian saat ini masih meraba kayaknya Bang ya. Ya, program itu hampir setiap tahun itu sudah 5 tahun 6 tahun ini programnya swasembada daging. Cuma lagi-lagi ya terkendala di produksi daging dalam negeri itu yang masih belum mencukupi untuk konsumsi kita. Betul. Itu Bang, sebenarnya konsumsi itu bisa terpenuhi asal kelompok ternak ataupun peternak ini kita himpun bersama. Bayangkan saja Bang, peternak kita, katakanlah saya punya ternak 5 ekor. Berapa kemudian jumlah pakan yang harus saya berikan? Nah, pakan yang diberikannya pun kalau tujuannya untuk swasembada daging seperti yang dicanangkan pemerintah tahun 2020 harusnya tahun ini tidak mungkin tercapai Bang gitu. Iya, berarti untuk memenuhi itu harus ada pemahaman dalam artian cara pengolahan pakan yang baik itu seperti apa, kemudian pemberian pakannya itu bagaimana, komposisinya itu seperti apa begitu. Kita mampu asal
peternak-peternak kita yang individu-individu ini kita jadikan satu. Makanya menarik sebenarnya Dirjen Peternakan pada kepemimpinan Jokowi Jilid pertama menginisiasi tentang sekolah peternakan rakyat itu. Nah, salah satunya tujuan besarnya untuk menghasilkan swasembada daging tahun 2020. Nah, dalam program itu pemerintah lewat program sekolah peternakan rakyat itu memberikan pemahaman, pelatihan, pendampingan dari hulu sampai hilir. Nah, mereka kemudian memberikan hal itu, akan tetapi kan seiring berjalannya waktu ya, karena memang politik ini kan dinamis, sehingga program yang saat itu sudah jalan selama 1 tahun akhirnya hilang gitu. Sebenarnya itu program yang bagus dengan tujuan untuk swasembada daging, Bang. Dengan menghimpun itu tadi, dengan menghimpun kelompok ternak, bekerjasama dengan akademisi, kemudian menghadirkan investor, kemudian menghadirkan pasar, begitu. Apa mungkin karena persoalannya nggak ada nih? Oke lah, kembali masalah utamanya kan keniatan pemerintah daerah lah ya, untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada. Akan tetapi apakah memang tidak ada teknologi atau kesiapan infrastruktur yang menunjang itu, Imam? Kayak inilah, kayak kan minimal kita punya RPH kayak gitu kan, rumah potong hewan, sehingga daging yang dikirim ke Jakarta, ke Jabodetabek misalnya, itu berupa daging beku. Nah, kira-kira itu ada nggak sih di Bima? Ada, Bang, di kota kan ada. RPH itu, tapi memang belum teroptimalisasi dengan baik. RPH di Bima sudah bagus kok. Ya, namanya juga RPH kelas 1 kan tidak punya chilling di dalamnya. Chilling itu tempat pelayuan daging, tempat penyimpanan daging belum ada. Nah, akan tetapi potensi itu kan sudah ada. Dinas-dinas pun sebenarnya punya sumber daya yang sudah ikut kegiatan pelatihan seperti sertifikasi juru sembelih halal, kemudian sertifikasi bacer begitu kan. Sebenarnya punya potensi itu. Nah, yang menarik itu, Bang, kenapa kemudian Bima itu belum tertarik ke arah itu gitu. Padahal nih, Bang, semua mata itu tertuju pada Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan potensi ternak. Sapi potong lebih khususnya. Potong, ya? Iya. Dan konsumsi paling banyak itu kan berada di Jabodetabek. Sedangkan daerah-daerah pesisir dan kepulauan lainnya kan hanya mengkonsumsi daging itu ya ini hasil laut kan. Ya seperti kita kan hasil laut yang kita konsumsi. Protein utamanya itu mereka dari ini ya, dari ikan kayak gitu ya. Dari hasil laut begitu. Gitu, jadi harapannya ke depan pemerintah daerah, baik yang siapapun yang terpilih ya. Siapapun. Kalau memang yang 5 tahun kemarin itu kurang bagus memimpin daerah, kita ganti. Kalau memang bagus ya kita pertahankan, sesimpel itu. Tapi harus kita pandang senetral mungkin gitu. Kalau netral kan benar-benar tidak memihak. Dari segi kalau independen kan berbeda. Program. Ya. Makanya jualannya itu harus program. Harus program, bukan omongan. Bukan figur ya. Figur, betul. Karena kalau kita bicara pilihannya berdasarkan figur, otomatis susah juga, Bang. Tarikannya ke populisme dan lain-lain kan, jadi agak terlalu jauh gitu ya. Jauh kita mendiskusikan hal itu diskusi yang lain. Tapi kalau bicara program dalam konteks peternakan, 5 tahun ke depan begitu dia mau apa, itu yang harus kita pilih. Harus. Apapun itu, bukan hanya bidang peternakan. Jadi sudah siap mengkampanyekan jika ada salah satu calon yang siap mendorong peternakan itu. Yang penting programnya jelas dan dia punya target. Gitu ya. Saya akan siap kalau memang dia punya target, dia punya program yang jelas. Tahun pertama dia akan ngapain, tahun kedua dia akan ngapain, setelah 3 tahun dia memimpin apa yang akan dihasilkan, setelah dia selesai apa yang dia tinggalkan. Itu simpel itu. Tapi kan ya itulah, maksudnya ini kan pribadi saya yang menaruh harapan itu. Tapi nggak tahu nih teman-teman yang lain memandang itu seobjektif yang menurut saya objektif itu, atau memang ya itu seperti yang Bang bilang tadi, hanya ya sudahlah, itulah maksudnya ketemu Padoga dan lain-lain kan begitu kan. Itu sih, Bang. Jadi mereka masih berbicara soal kan ini dinamika media sosial saat ini.
masih pertarungan antara pendukung A, pendukung B, pendukung C, D, E, saling merebut inilah empati dan simpati begitu. Empati dan simpati dari pemilih. Nah, Yang menjadi soal adalah miskin ide ini adalah itulah salah satu pilkada di Indonesia yang paling miskin ide, itu adalah pilkada di Bima. betul. Dan lucunya ini Bang, di Bima itu hal menghujat, caci maki, kemudian sampai ada yang saling labrak-melabrak, itu hal yang lumrah. Itu yang aneh itu kan. Maksudnya ayolah teman-teman berusaha berpikir begitu kan. Di Bima juga kan sudah banyak teman-teman yang sudah mengenyam pendidikan gitu loh. Ayo kita berpikir, teman-teman berpikir aja sesuai dengan bidang keahlian teman-teman sendiri gitu loh. Saya peternakan, apa nih yang kurang di peternakan? Saya figur ini mempunyai program yang bagus untuk kemajuan bidang peternakan, ya kenapa enggak kita dukung. Kemudian bidang pertanian, nah notabene kan pertanian ini menjadi sumber terbesar Bang, pendapatan daerah kita kan. Nah kenapa kemudian teman-teman gitulah, teman-teman akademisi, teman-teman yang sudah banyak mengenyam pendidikan itu tidak melihat hal itu. Hanya mereka karena apa ya? Lah dari semata kuda lah dari begitu, ya. Segi figur atau kandidat, biasanya mereka basic ilmu pengetahuannya kan mungkin beda, tapi betul. di belakang mereka berbaris ini beberapa akademisi, Betul. berbaris beberapa pengamat, Betul. yang kemudian bisa mencanangkan program. Jadi kayak contoh Bima Ramah yang kayak kemarin itu kan bukan hanya sekedar slogan dan ini kan, bukan hanya sekedar slogan dan dan tagline politik, tapi Gimmick kayak ya gimmick lah ya. semata. Bukan gimmick, tapi turunannya itu harus pada program kerja, visi misi begitu kan, sehingga jelas nanti apa yang akan dituntut oleh masyarakat kayak gitu kan ya. Kalau ini kan bingung kita menuntut kan. Ya itulah maksudnya, ya menarik sih menarik, tapi cuman, menurut kamu kira-kira bagusnya kan beberapa rencana yang ingin dilakukan oleh pemerintah daerah, ingin mengarahkan daerah ini menjadi daerah wisata, daerah ini, daerah itu. Yang paling pas itu apakah peternakan atau kayak gimana? Kalau paling pasti tiga bidang, peternakan, pertanian, sama perikanan. Kita kan daerah pesisir punya potensi. Pertanian itu masuk ya teman-teman kehutanan, kemudian teman-teman ilmu tanah mungkin masuk semua di pertanian itu. Kalau wisata ya nanti turunan dari pertanian itu menurut saya. Outputnya nanti kan edukasi dan kelestarian lingkungan kan. Tiga hal itu sebenarnya harus jadi fokus. Yang menjadi soal adalah yaitu tim-tim dari beberapa kandidat A, B, C dan D ini memang tim yang bagus, punya beberapa background ilmu bahkan lengkap mungkin, tapi itu miskin ide gitu. Maksudnya maksudnya kita nih punya program ini. Contoh pada tahun pertama kita akan memproduksi pakan. Nah, bagaimana sumber daya yang ada ataupun limbah-limbah yang ada industri dari hasil pertanian kita bisa termanfaatkan dengan baik untuk ternak, pakan ternak. Bisa 3 Bang. Untuk pertanian 1, untuk pakan ternak 2, untuk perikanan bisa. Perikanan itu untuk pakan, peternakan untuk pakan juga. Pertanian untuk apa? Untuk pupuk Organiknya. Betul. Kan selama ini kan pembukaan lahan baru itu kan karena produktivitasnya itu yang kurang gitu kan. Makanya butuh intensifikasi lahan. Betul. Salah satu cara untuk intensifikasi lahan dengan memanfaatkan itu tadi, pemberian pupuk organik itu, pupuk kompos. Nah, agar hal-hal yang tadi bisa berkurang, kemudian ada sedikit seperti yang Abang bahas tadi di yang sebelumnya kan, orang-orang itu bercekcok dan selisih paham itu kan karena tidak ada kerjaan. Seandainya 3 potensi ini tadi dimaksimalkan, potensi itu akan hilang dari sendirinya. Iya, berarti tugas pemerintah itu hanya memberikan pelatihan dan menyiapkan pasar. Betul. Serta pendampingan.
pelatihan dan pendampingan lah ya, dan menyiapkan pasar sehingga masyarakat tidak lagi dipusingkan oleh kita harus jual kemana kalau kita mau ini kan, kita harus bawa sendiri lagi dan lain-lain. Nah itu kan yang jadi problem. Dan again tabiat kita juga masih terlalu ini sih lah, masih terlalu cara berpikirnya ya. Tabiat mungkin cara berpikir kalau tabiat sudah bagus, tapi cara berpikirnya oke lah, cara berpikir kita kan masih nggak mau melakukan ketika tidak ada orang yang menginisiasi itu dan dilihat dapat keuntungan dari situ. Betul. Kayak satu bertani jagung, hampir semua orang menanam jagung kayak gitu kan. Itu kan bertani karena gengsi kan. Gengsi juga kan. Gengsi juga barang ini kan. Kalau gengsi seperti itu diarahkan ke hal-hal yang positif, bagus kan bisa dioptimalkan nih beberapa potensi seperti yang Imam bilang barusan. Oke, terakhir kira-kira apa, Bro? Jadi harapan saya begini nih teman-teman, yang kebetulan nih kita ini kan masih aktif sekali di media sosial, salah satunya Facebook kan. Teman-teman yang menjadi pendukung A, B, C dan D ya sudah aja, nggak usah terlalu banyak cekcok dan lain hal, kemudian tidak usah banyak berguncang sana sini, kemudian menggunjing 1, 2 dan 3. Hadirkan saja program apa yang kemudian teman-teman tawarkan, target apa yang kemudian teman-teman inginkan di beberapa sektor. Ya lebih besar sih 3 sektor itu tadi ya. Silakan hadirkan itu saja gitu. Susah gitu loh Bang kalau kita hanya menghadirkan figur yang menjual figur ini, keturunan ini, kemudian track recordnya seperti ini, itu kan hanya cerita-cerita lama yang kemudian diulang kembali. Nah, kita kan butuh hal yang konkret. Iya, harusnya di era yang sekarang ini bukan lagi kita bicara kalau kamu keturunan ini pasti bagus nih mimpin daerah gitu ya. Bukan hal itu lagi. Hadirkan program kerja, kemudian manfaatkan sosial media dengan baik, dengan mengedukasi masyarakat memilih begitu. Sebenarnya siapa yang memimpin Bima ini sudah ada kok, sudah ada, berarti kan sudah tercanang mungkin ya. Tapi cuman ya itu tadi, bagaimana niatnya diluruskan kembali dengan cara menghadirkan program kerja yang memang untuk kemaslahatan umat yang ada di Bima. Itu. Oke, thank you bro. Siap. Demikian mungkin bisa teman-teman isi di kolom komentar apapun keluh kesah dan lain-lain terkait harapannya tentang Pilkada Bima yang akan datang.